ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabus Shalah. Tapi mungkin mulai kesempatan ini, selain kita membahas tentang fiqhul abdan, fikih, hukum yang berkaitan dengan gerakan bacaan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sepatutnya kita juga mencontoh para salaf Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari sisi yang lain, yaitu fiqhul qulub. Jadi salat itu ada hukum-hukum yang berkaitan dengan gerakan bacaan yang lahiriah, gerakan dan bacaan lahiriah yang kasat mata. Iya. Dalam sholat juga ada fikih gerakan bacaan yang tidak kasat mata. Dan sudah banyak ditulis oleh ulama kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dan wallahu ta'ala alam shawab, mungkin yang termasuk yang terbaik dalam hal ini adalah apa yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang terkenal dengan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau menulis kitab, atau bukan kitab, kutip, lembaran-lembaran sedikit saja. Beliau membahas apa yang dikehendaki dengan gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat, sehingga gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat itu memiliki ruh, memiliki ruhnya, bukan sekedar gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafiqin. Orang-orang munafiqin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka fid darkil asfali minan nar, di neraka jahanam yang paling bawah di akhirat kelak. Di situ orang-orang munafikin salat bersama Rasulullah, berjamaah bersama Rasulullah SAW, akan tapi antara barat dan timur perbedaannya antara salatnya para sahabat Rasulullah SAW dengan salatnya kaum munafikin. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, berdiri sambil malas-malasan. Kenapa demikian? Karena apa yang ada fikih mereka cuma fikih luar saja, tidak memahami apa yang dikehendaki dengan gerakan-gerakan salat tersebut. Makanya beliau membahas, insyaallah mulai minggu depan kita bahas sekaligus dua-dua kitab Asrarus Shalah sedikit saja, dengan
apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, sehingga mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerakan salat kita maupun bacaan salat kita menjadi lebih bermakna, menjadi apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Di antaranya beliau bersabda, ju'ilat hubbiba ilayya min dunyakum at-thib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Diberikan kecintaan kepadaku daripada perkara dunia itu para istri-istriku dan wangi-wangian. Rasulullah SAW mencintai wangi-wangian dan istri-istri beliau. Yang demikian merupakan kesempurnaan beliau sebagai seorang manusia. Jadi beliau Rasul, tapi dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat yang tidak tertarik daripada hal yang demikian, yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan sifat kemanusiaan, tapi sifatnya kemalaikatan. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku, penenang mataku, penenang jiwaku itu di dalam salat. Yang demikian menunjukkan apa? Menunjukkan perkara salat itu perkara yang bukan sekedar bisa dinikmati oleh setiap muslim dan muslimah, tapi perkara yang sangat pokok, yang sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari kalangan jenis kamu sekalian itu pasangan-pasangan. Istri berpasangan dengan suami, suami berpasangan dengan istri. Di antara hikmahnya litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram di sisinya. Istri merasa tentram di sisi suami, mendapatkan sakinah, kedamaian, kebahagiaan. Suami merasa tentram berada di sisi istrinya, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah jadikan di antara kamu, di antara pasangan-pasangan tersebut, cinta dan kasih. Cinta dan kasih. Di sini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Suami berpasangan dengan istri, laki-laki dengan perempuan, yang diikat dengan perkawinan yang sah secara syariat. Hikmahnya diantaranya agar mereka itu saling sayang menyayangi, agar mereka itu bisa tentram di sisi yang lainnya. Dan apa kata Rasulullah SAW? Wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Lebih tinggi daripada itu, seorang muslim semestinya itu lebih merasa damai, lebih merasa tentram, lebih merasakan sakinah, kebahagiaan itu di dalam sholatnya. Jangan sampai sholat justru membuat kita merasa tertekan. Jangan sampai sholat justru membuat kita merasa sempit. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Demikian pentingnya perkara ini, sehingga sudah sepatutnya kita juga selain membahas fiqhul abdan yang bisa gerakan maupun bacaan yang kasat mata, yang lahiriah, maka sudah tidak diragukan lagi kepentingan yaitu gerakan maupun bacaan
yang tidak kasat mata. Dan itu lebih penting. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam seonggok tubuh itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh tersebut. Apabila buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Ketahuilah dia adalah al-qalb, kalbu. Dan insyaallah ta'ala kita akan bagi nanti dua bagian. Barang 10 menit atau 15 menit. Sehingga tidak kering kesannya. Jadi salat, apa yang dikehendaki dengan salat? Apa yang dikehendaki dengan takbiratul ihram? Kenapa memakai Allahu Akbar? Kenapa bukan Allahur Rahman atau Allahul Jabbar? Banyak nama-nama Allah SWT. Kemudian kenapa harus surat Al-Fatihah? Bukan ayat kursi, bukan Qul Huwallahu Ahad, bukan juga Al-Baqarah atau Al-Anfal, tapi Al-Fatihah. Kenapa di dalam Al-Fatihah ayat yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, bukan yang lainnya? Kenapa juga di dalam ruku disyariatkan mengangkat tangan? Ada rahasianya. Kenapa disyariatkan tasbih, bukan takbir ketika sujud? Kenapa disyariatkan memperbanyak doa ketika sujud? Dan seyogianya seorang muslim dan muslimah memahami perkara yang demikian. Apabila memahami dengan seutuhnya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Bilal. Bilal kan yang muadzin, berikut yang qomat. Dia perintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Artinya ini sudah cukup waktunya untuk qomat, segeralah salat. Arihna, irdiyah, raha. Jadi bahasa Indonesia rehat. Artinya apa? Artinya rehat yang seutuhnya bagi seorang mukmin daripada kepenatan dunia, daripada segala macam, sekarang istilahnya stres, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak perlu pergi jauh-jauh cari-cari pakar-pakar psikolog, tidak perlu. Ya, ada yang Nabi salat saja sudah. Salat dengan seutuhnya, ngadu dengan Allah SWT, bermunajat dengan Allah SWT, maka dijamin ya, sumpelan-sumpelan atau benang kusut yang ada dalam kehidupan keseharian itu akan terpilah satu persatu. Semuanya akan jadi ringan. Semuanya akan jadi selesai satu persatu. Makanya Rasulullah mengatakan arihna bis shalah. Rasulullah juga sebagai manusia tentu ada hal-hal yang membuat beliau penat, membuat beliau letih secara fisik maupun moral. Maka beliau katakan arihna bis shalah. Dia bilang segeralah qomat supaya kita ini merasakan rehat yang seutuhnya, ketentraman, kedamaian yang sebenarnya. Tatkala kita mengadukan segenap hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dengan salat. Ikhwani fiddin,
Wa khati billah rahimanallah iyyakum, demikian mulianya derajat salat sehingga Syakik bin Salamah, salah seorang tabi'in, mengatakan lam yakun Abdullah bin Syakik lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauduna syai'an min amal tarqahu kufran illa shalah. Tidak ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeyakinan suatu perkara yang dia merupakan amalan badan, apabila ditinggalkan dia akan mengkafirkan kecuali salat. Di sini dalil yang jelas bahwasanya, atau perkataan yang jelas bahwasanya meninggalkan salat itu mengkafirkan, bukan cuman kufur asghar atau kafir yang ringan, yang kecil. Ya, karena kalau kafir yang kecil tidak ada faedahnya al-istisna, pembatasan di sini. Karena meninggalkan puasa juga kufur. Kufur apa? Asghar. Meninggalkan zakat juga kufur asghar. Ya, meninggalkan silaturahim kufur asghar. Meninggalkan perkataan yang jujur kufur asghar. Sekian banyak kufur asghar, kekufuran yang tidak mengeluarkan daripada millatul Islam. Tapi di sini beliau katakan tidak ada para sahabat Rasulullah SAW berkeyakinan yang apabila perkara tersebut ditinggalkan daripada amalan badan yang kelihatan, ya, dia akan mengkafirkan kecuali sholat. Makanya sangat wajar kalau Rasulullah SAW bersabda, baina islamil mar'i wa bainal kufri, itu as-salah, antara keislaman dengan kekufuran. Tidak disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak ada di dalam syariat Islam, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kalau kufur dikasih al-kufur, maka itu bukan cuma sekedar kufur yang ringan, tapi itu kufur yang berat yang mengeluarkan daripada Islam. Boleh diperiksa di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kufurnya sudah dikasih maka itu bukan kufur yang ringan. Ya. Tapi kalau yang selain daripada itu, maka bisa dikasih tanwin, kufrun atau kufron atau kufrin. Ya, kufrun atau kufron atau kufrin. Maka pendapat sahabat Rasulullah SAW, perkara ini bukan perkara yang sekedar orangnya tahta masyiatillah. Makanya Rasulullah SAW kembali dengan tegas mengatakan, ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, apa kata para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, afala nunazi'ul amr? Wahai Rasulullah, apakah kita tidak berontak saja? Penguasa muslim yang zalim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunazi'ul amr? Apakah kita tidak sebaiknya berontak saja? Apa kata Rasulullah? La. Jangan. Ada dua riwayat, sebagian mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi burhan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata yang ada bukti dari Allah SWT. Artinya apa? Kalau ada kekufuran yang nyata, di sini Rasulullah SAW mempertimbangkan untuk boleh memberontak. Kufran bawahan. Dalam riwayat yang lain ditafsirkan kufran bawahan, salah satunya apa? Ma aqamus shalah. Jangan berontak selama apa? Mereka menegakkan salat. Artinya apa? Artinya mungkin saja mereka salat, ya. Tapi mungkin saja mereka tidak puasa, mungkin saja mereka tidak zakat, tapi jangan berontak selama mereka menegakkan salat. Artinya Rasulullah membedakan antara menegakkan salat dengan yang lainnya. Rasulullah samakan antara, ditafsirkan oleh Rasulullah SAW kufran bawah, kufur yang nyata, kufur yang gamblang dan jelas, itu dengan menegakkan sholat. Artinya, kalau menegakkan sholat, berarti mereka belum nampak jelas kekufurannya. Iya. Makanya, dikatakan oleh sebagian sahabat, ya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la khaira liman taraka salat. Tidak ada baik-baiknya orang yang tidak meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat. Maka Rasulullah SAW tegas bersabda bahwasanya
di dalam hadis yang hasan riwayatnya oleh Ashabus Sunan, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan bahwasanya orang-orang manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan nanti di hari kiamat di tiupan sangkakala yang kedua menurut pendapat yang rajih. Ya. Ini disebutkan, hadisnya disebutkan bahwasanya masing-masing akan dibangkitkan kepada sesuai dengan umatnya. Nah, umat Nabi Musa dibangkitkan bersama Nabi Musa, umat Nabi Nuh bersama Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim bersama Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad SAW. Akan tapi mereka yang tidak sholat, apa dibangkitkan kata Rasulullah SAW? Bersama Qarun, Fir'aun, Haman. Apa mereka? Ya, mereka sudah, kalau mungkin yang termasuk yang paling kufur sepanjang zaman, sehingga perlu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Iya. Abu Lahab, tabbat yada abila apa? Tabbat yada abila habi watab. Tabbat yada abila habi watab. Tabbat yada abila habi watab. Tabbat, celakalah. Iya. Tangan, dua tangan Abi Lahab. Ini pentolan kekufuran di zaman Rasulullah SAW. Berapa ayat Allah sebutkan tentang dia? Cuma satu, ini aja satu surat. Coba antum periksa dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran tentang Fir'aun. Berapa kumpulin? Nah, Fir'aun. Kalau enggak kufurnya itu nemen. Iya kan? Nah ini kata Rasulullah SAW, orang yang meninggalkan sholat, dia bangkitnya bersama mereka. Kalau sekedar cuman bangkit bersama mereka, kalau tidak ada kekhususan kenapa dibangkitkan bersama Fir'aun, tidak berguna, terlalu berguna sabda Rasulullah SAW. Iya kan? Iya. Maka pendapat yang rajih seperti yang kita sebutkan. Adapun memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak kafir, berdalil dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa yang selain syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka kita katakan ini tidak secara mutlak. Karena ada dosa selain syirik yang dia juga mengeluarkan daripada Islam dan Allah tidak ampuni. Apa misalnya? Banyak. Ingkar Nabi. Ingkar Nabi syirik apa bukan? Bukan. Kategori di dalam keterangan syariat syirik adalah menduakan Allah SWT dalam hal ibadah. Iya. Secara khusus. Syirik yang dikehendaki secara khusus. Iya. Atau misalnya syirik dalam rububiyah, berkeyakinan bahwasanya ada di selain Allah SWT yang punya kekuatan dalam hal kaun, menciptakan selain Allah, memberikan rezeki selain Allah SWT. Itu. Iya. Tapi ingkar Nabi itu kategorinya kufur. Kategorinya inad, juhud, dan lain sebagainya. Ini. Jadi menginjak Al-Quran itu bukan syirik kategorinya. Secara istilah ilmu akidah lain. Itu adalah imtihan. Kufur dari sisi ihana, melecehkan syariat Allah SWT, itu kufur. Iya. Melecehkan syariat Allah SWT, istihza, kufur. Iya. Melecehkan Al-Quran, melecehkan ayat, melecehkan hadis, kufur. Dia bukan syirik. Tapi apakah diampuni oleh Allah SWT? Tidak diampuni oleh Allah SWT. Perkara ini. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Lain perkara kalau dia meninggal dalam keadaan dia bertobat daripada segenap dosa-dosa besar tanpa terkecuali, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya perkara ini bukan perkara yang ringan. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Hadis sahih. Barang siapa meninggal salat asar, maka berguguranlah amalannya. Nah, salat asar, sekedar salat asar, berguguran amalannya.
bagaimana plus subuh, plus maghrib, plus isya? Hadisnya sahih. Iya. Kalau sekedar dia kufurnya ringan, mungkin tidak terkesan seperti itu. Ya kan? Salat asar saja gugur amalannya. Bagaimana plus-plus yang lain? Muhbitat termasuk perkara-perkara yang membatalkan amalan. Jadi dikasih tahu saudara-saudara kita yang setengah mati berpuasa tapi tidak sholat. Ya itu hadisnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya berguguran. Iya. Apalagi yang sudah sempat haji misalnya di Mina, iya. Modalnya cuma makan tidur tidak sholat. Ngapain hajinya? Iya. Walaupun sekian banyak tafsiran ulama maksudnya apa, tapi gamblang kok, jelas. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya berguguran. Iya. Pahalanya berguguran. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, Rabbi yassir wa'in ya karim. Qala Imam Muhammad bin Abi Bakar Al-Qayyim. Qala Imam, berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, faslun fil muwazanati baina ad-dawfi as-sama' wa dawfi as-salati wal Qur'an. وبيان أن أحد الذوقين مبين للآخر من كل وجه وأنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. Perlu diketahui ada perbedaan yang nyata, yang gamblang antara kecintaan seseorang, kerinduan seseorang dengan sholat dan Al-Quran dibandingkan dengan sudah masuk zuhur, dibandingkan dengan kecintaan, kegandrungan seseorang dengan perkataan-perkataan yang berupa nyanyian yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Sebagai manusia ada yang membeli atau bertransaksi dengan perkataan-perkataan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah SAW menafsirkan bahwasanya ini al-ghina, lagu-lagu yang melalaikan orang daripada Al-Quran dan sholat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dua-duanya orang yang gandrung kepada Al-Quran, orang yang rindu selalu dengan Al-Quran dan sholat. Karena perlu diketahui sebagaimana akan datang, rukun yang terbesar di dalam sholat adalah Al-Quran, Al-Fatihah. Allah berfirman dalam hadis kursi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi sholat antara aku dan antara hambaku dua bagian. Apa itu? Sholat sini apa? Al-Fatihah. Kenapa Allah sebutkan sholat Al-Fatihah itu sholat? Dikarenakan rukun yang terbesar di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Padahal kita tahu haji itu bukan cuma sekedar wukuf di Arafah. Ada tawaf, ada sa'i, ada ihram, ada lempar jumroh dan lain sebagainya, ada mabit Muzdalifah. Dan kenapa Rasulullah SAW sebutkan secara spesifik Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah? Maksudnya rukun yang terbesar di dalam haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka di sini nampak jelas dengan gamblang, sebagaimana seseorang yang Allah berikan taufik, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan rahmati dia akan memiliki kerinduan selalu dengan Al-Quran. Perasaan yang tidak bisa lepas, kering dia apabila lepas daripada Al-Quran dan sholat. Gersang rasanya batinnya apabila lepas daripada Al-Quran dan sholat. Demikian juga orang-orang yang muhib, mencintai lagu-lagu yang seperti sekarang, ya kan? Sekarang idola itu
tua muda, mereka refreshingnya apa? Kering mereka, sumpah mereka kalau tidak dengar putar musik, dengar lagu apa gitu. Ya, apalagi lagu yang ada nostalgianya. Ya, apalagi lagu yang memorinya. Ya, baru mereka rasanya hidup. Ya lihat, hidup gitu, damai, nyaman, plong gitu. Karena kalau lagi stres tinggal puter apa gitu, entah tergantung alirannya. Ada yang pengen yang keras, ada yang pengen yang dan lain sebagainya. Ini mereka punya kegandrungan yang sangat, kerinduan yang sangat. Kalau sudah dengar itu fly mereka. Ya, sudah lupa itu, yang lain-lainnya. Lupa urusannya segala macam, lupa. Mereka ini juga sebagaimana mereka yang mencintai Al-Quran juga seperti itu. Apabila dibaca Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa idza tuliyat ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Orang-orang yang mukmin apabila disebutkan nama Allah, disebutkan ayat-ayat Al-Quran, mereka awalnya menggelegar hatinya karena takut dan plus sekaligus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya dikatakan oleh Imam Qayyim beda. Ini di barat, ini di timur, dan tidak akan ketemu. Bahwasanya mereka yang dua kelompok ini tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Dan rasa cinta tersebut tergantung siapa yang dominan. Apabila cintanya dan kegandrungannya lebih dominan kepada hal-hal tadi yang melalaikan daripada zikir kepada Allah, dia fly dengan dengar musik apa gitu, plus lagu-lagunya, lirik-liriknya. Dia tidak akan ada merasakan ketentraman dengan Al-Quran. Pasti dan pasti. Yang dia rasakan panas dengan Al-Quran, sumpah dengan Al-Quran, gundah gulana. Seperti orang kerasukan setan kan, kalau diruqyah gitu, wah kelimpungan, matanya merah. Coba aja paksa dia duduk sebentar, wah ini ada mau pulang, ya kan? Bisa terbakar deh, setan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Wah kelimpungan, tidak akan ketemu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sebaliknya, semakin seseorang mencintai Al-Quran, semakin seseorang Al-Quran itu mendarah daging, maka dia semakin jauh kebenciannya kepada hal-hal yang tadi. Sehingga dia dengar musik atau dengar hal-hal yang melalaikan dari Allah SWT, itu langsung resah dia. Sempit dadanya, sesak dadanya, sama saja. Dua kelompok ini sama saja dari sisi ini. Semakin seseorang mencintai musik dan segala macam perkataan-perkataan yang waliyadzubillah mengajak orang untuk lalai daripada Allah SWT, mengajak orang untuk lari daripada kecintaan kepada Allah, iya kan? Coba antum lihat lirik-liriknya dominan apa? Dominan tentang cinta, iya, kepada lawan jenisnya, dan sebagian ada yang ke sesama jenisnya, yang dia melalaikan daripada cinta yang sesungguhnya yang harusnya diserahkan kepada Allah SWT. Sehingga apa? Yang dibayangnya cuman si fulan saja. Kalau laki-laki, si wanita pujaan hatinya saja. Kalau wanita, si laki-laki pujaan wanita apa? Si laki-laki pujaan hatinya saja. Ya itu saja. Sehingga apa? Yang ada di hatinya, ya. Dulu aku mau makan, ingat kamu. Ya. Aku mau ke pasar, ingat kamu. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Semestinya kemana-mana ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Ya. Mau tidur, ingat Allah. Ya. Apalagi mau sholat. Mau beraktivitas, ingat Allah, seperti itu. Makanya disarankan untuk baca bismillah, supaya ingat Allah. Dan bahkan mau berhubungan suami istri, ingat Allah. Disarankan membaca bismillah. Ya. Disarankan menyebut nama Allah SWT, Allahumma jannibna syaitan, dan seterusnya. Ingat Allah dalam setiap saat. Ya. Dan derajat seseorang di sisi Allah jauh tinggi dan rendahnya di sisi Allah nanti di hari kiamat, sejauh mana dia ingat Allah SWT.
Sejauh mana dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini ke sana ingat ke sini ingat dia lagi, ke situ ingat dia lagi, enggak habis-habis. Ini dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ada unsur kesyirikan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian orang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah SWT. Mereka mencintai dia sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini sama saja mencintai dengan cinta kepada Allah SWT, sama satu level. Itu adalah kufur. Apalagi kalau cintanya selain kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah SWT. Ya. Apa ini kalau tidak cinta? Apa ini? Kadang-kadang sholat jadi terbengkalai. Kadang-kadang membaca Al-Quran, zikir jadi terbengkalai. Yang ingat si fulan saja atau si fulana saja. Apa ini? Yang memenuhi hatinya cuma si fulan atau si fulana saja. Waliyadzubillah. Semestinya yang memenuhi hati seorang muslim adalah Allah SWT. Hatinya tidak jauh-jauh tawaf di sekitar Allah SWT. Ini hatinya tawaf di sekitar rumahnya si fulan. Detail, punya tahu dia. Nomornya sekian, gang-gangnya tahu. Ini. Waliyadzubillah. Nas'alullah al-afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallahi," nanti di hari kiamat, "Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Id nusawwikum bi rabbil alamin." Nanti mereka apa? Orang-orang yang seperti ini, yang mencintai selain Allah SWT lebih besar daripada cintanya kepada Allah SWT. Apa katanya? Ya, demi Allah sesungguhnya kami baru sadar ketika di neraka jahanam dalam kesesatan yang nyata. Itnu sawikum bi rabbil alamin, tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin. Di sini bukan menyamakan dalam hal penciptaan. Karena orang-orang musyrikin tahu bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah dan lain sebagainya. Memelihara Allah, memberi rezeki Allah SWT. Tapi apa? Ini tasfiyah fil mahabbah. Semua ulama tasfiyah fil mahabbah, menyamakan, mensejajarkan antara cintanya dengan Allah dan cinta kepada selain Allah SWT. Ya, sebanding ini dalam neraka jahanam. Apalagi kalau sekiranya lebih besar daripada cintanya kepada Allah SWT. Iya. Tidak, cinta itu bukan ukuran cuma saya cinta Allah kok. Masa enggak cinta sama Allah SWT? Iya. Saya cinta Allah lebih besar. Tapi lihat prakteknya. Sejauh mana Anda melaksanakan syariat Allah SWT, itu bukti kecintaan kepada Allah SWT. Bukti kecintaan kepada Allah SWT. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un, itu aja. Katakanlah kalau betul kamu cinta kepada Allah, ikutilah apa? Rasulullah SAW. Artinya apa? Ikutilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru itu betul pengakuan cinta. Kalau cuma sekedar ngaku, semua orang bisa ngaku. Ya. Tapi prakteknya seperti itu. Sejauh mana seseorang mengikuti jejak Rasulullah, sejauh itulah kejujuran pengakuannya dalam hal mencintai Allah SWT. Qanibidin wa akhwatibillah rahimanallah iyyakum. Ya. Jadi sini satu poin yang nyata yang ada di hadapan kita sekarang, masing-masing kita koreksi diri, evaluasi diri. Kita bisa ngukur sejauh mana kecintaan kita kepada Allah, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita bandingkan. Ada musik yang mungkin kita masih suka. Kalau kita masih nyaman, ketahuilah bahwasanya cinta kita itu berpenyakit. Hati kita itu masih berpenyakit. Tapi kalau hati kita ketika kita mendengarkan mungkin musik atau lagu-lagu yang mungkin liriknya masih kita cintai, dulu, bagaimana kita bandingkan dengan kecintaan kita dengan Al-Quran? Kalau ternyata lebih nyaman, wal iyadu billah, lebih nyaman kepada lagu-lagu itu daripada Al-Quran, hati-hati ini. Bisa ditakbir 4 kali nanti. Iya. Bisa diucapkan innalillahi wa inna rajiun. Ya, mati sebelum hidup, mati sebelum roh pergi. Ya, ini kita evaluasi dan usahakan minta kepada Allah SWT agar hati kita diberikan kebencian kepada kekufuran. Berikut tadi, agar diberikan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran. Terus seperti itu. Sudah sejauh mana kita terhadap Al-Quran? Kalau kita sudah merasa tentram, saya merasa tentram saat dua-duanya, nggak mungkin, palsu itu. Ya. Saya juga senang kalau dulu The Beatles, senang juga
Syekh Al-Bukhari. Iya. Senang juga Gan N. Roses. Iya. Senang juga Syekh Hani Rifai. Bacaannya, bohong itu. Salah satu. Kalau masih senang dua-duanya itu palsu. Ya. Ya, ini tidak perlu banyak teori, itu bisa kita rasakan. Iya kan? Pertanyaan sebentar, bagaimana tata cara berdoa dalam sujud? Apakah berdoanya hanya dengan doa dari masuk saja atau boleh berdoa dengan bahasa kita, tidak mesti dengan lafaz Arab saja? Yang afdal tentu dengan bahasa Arab, yang afdal tentu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak itu doa dalam sujud yang dilafalkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Kalau tidak sanggup, Allah SWT berfirman, "Fattaqullaha masata'tum", bertakwalah semampunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang kecuali apa yang dia sanggup. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu masata'tum." Apabila aku perintahkan kalian terhadap suatu perkara, lakukanlah semampunya. Mampunya seperti apa? Dia lakukan. Demikian apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Ya, dalam fatwa dan yang lainnya. Kita cukup sampai sini karena sudah masuk waktu zuhur. Insyaallah nanti pertemuan yang berikutnya berarti ustadznya ada 4. Ya. Mudah-mudahan bisa mulai Ustaz Mubarak, Ustaz Ja'far, Ustaz Rizki, Hamidullah Ta'ala, dan yang terakhir saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.